Halo bro, di video kali ini Mang Udok mau bahas IO liquid cooler pertama dalam sejarah Noctua, NLLC1 series. Nah, dikirimnya ada dua opsi sebenarnya, tapi kita bahas dulu yang versi 360 ya. Jadi setelah belasan tahun cuma fokus bikin air cooler, pabrikan asal Austria ini akhirnya nyerah sama tantangan zaman dan ikut bikin pendingin cair. Nah, Murdoch Cruise kebetulan jadi salah satu yang pertama di Indonesia yang dapat sampelnya langsung. Nah, apa IO liquid perdana dari Noctua ini emang beneran dingin? Atau cuma modal jual nama besar doang? Sekalian juga, Mang Udok mau bahas kipas tambahan buat IO ini, yaitu NLAC F1. Kipas opsional yang bisa dicopot pasang di atas pompa. Nah, fungsinya buat apa coba? Penasaran? Pantengin terus videonya, oke? Nah, sebagai produk perdana dari brand yang terkenal idealis, jangan harap perangkat ini harganya bakal ramah di kantong. Noctua langsung memposisikan IO ini di kasta tertinggi pasar premium global. Jadi saat video ini dibuat, barangnya emang belum resmi mendarat di pasar retail Indonesia. Tapi kalau dihitung kasar dari harga global ditambah estimasi pajak impor dan lain-lain, perkiraan harga yang versi 360 ini di kisaran 4,4 jutaan. Paling murah yang 240. Itu di kisaran 3,9 jutaan. Nah, kalau varian tertingginya itu ukuran 420, itu bisa nyampe 4,9 jutaan, nyampe 5 jutaan lebih. Nah, kalau mau tambah kipas VRM kecil, kalian harus nebus lagi, sekitar 350 ribuan. Jadi ini nominal yang luar biasa mahal, cuma buat sebuah sistem all-in-one liquid cooler. Nah, dengan harga sekencang ini, apa bisa sepadan dengan apa yang ditawarin? Oke, pas kotak kemasannya mendarat di studio, first impression-nya itu beneran kerasa premium dan berbobot. Begitu dibuka, isi paketnya itu rapi banget. Semua komponen dipisah di dalam boxnya masing-masing. Uniknya, Noctua juga nggak pakai standar screw plus biasa buat kipas dan radiatornya. Itu pakai baut khusus yang disebut Torx T20. Tapi tenang, kalian nggak perlu lagi repot beli ke toko bangunan cuma buat beli obeng. Karena di dalam boxnya itu udah disediain obeng premium khusus secara cuma-cuma. Nah, selain rapi, bonus di dalam kotaknya ini juga beneran royal banget. Kita langsung dikasih pasta Therma Premium NTH2, kain pembersih, terus ada cetakan pasta khusus buat AMD AM5, ada kabel ekstra, sampai stiker logo logam Noctua buat dipajang di casing. Pokoknya lengkap banget deh, dan pastinya berkelas. Nah, gimana dengan urusan visualnya? Di sini letak idealisme Noctua yang sebenarnya. Di tengah gempuran tren IO zaman sekarang, yang biasanya itu pakai RGB bling-bling, layaknya pasar malam atau layar LCD raksasa, Noctua masih bergeming total. Mereka tetap setia sama jati diri estetikanya, perpaduan warna coklat tua dan krem khas. Skema warna legendaris yang sangat dicintai pemuja performa, tapi jelas bakal dihindari sama kaum mendang-mending. Nggak ada lampu kosmetik murahan, yang ada cuma plat logo besi Noctua yang kelihatan kokoh dan elegan. Meskipun urusan estetikanya itu relatif. Nah, proses pasang IO ini juga terhitung gampang banget. Itu berkat pengait sistem yang disebut Secufirm 2+. Apalagi di platform AMD, kalian tinggal bongkar bracket bawaan motherboard dan langsung ganti pakai bawaan Noctua. Tapi selama merakit, Mang Udok menemukan ada 3 catatan kritis yang wajib kalian perhatikan. Pertama, kabel kipasnya itu terlalu pendek. Walaupun dikasih kabel ekstra di dalam box, proses kabel manajemen di belakang casing atau di samping casing itu bakal terasa sedikit tricky, biar nggak kelihatan ruwet. Kedua, posisi keluaran kabel daya di area pompa itu didesain terlalu dekat sama lubang baut pengunci. Efeknya, ruang gerak obeng agak sedikit terhalang pas kita mau ngencengin pompa ke CPU. Dan ketiga, Noctua kan nyediain saklar fisik di bodi pompa. Itu buat mindahin mode kecepatan. Masalahnya, posisi saklar ini ada di dalam bodi. Jadi kalau PC udah terlanjur dirakit, kalian harus bongkar panel kaca casing dan pipa selang buat mindahin mode ini. Agak ribet sih. Padahal pengaturan ini sebenarnya udah bisa dikendaliin otomatis lewat software motherboard. Kayak Asus Armoury Crate misalnya. Cuma overall dari segi material dan kelengkapan box, IO pertama Noctua ini sukses ngasih impresi awal yang sangat berkelas buat para antusias PC hardware. Oke, sekarang kita bahas kipas tambahan seharga 350 ribuan ini, atau mungkin nyampe 400 ribuan.
yaitu Noctua NL-AC-F1. Nah, biar nggak salah paham, ini sebenarnya bukan kipas yang dipasang langsung di area VRM motherboard, melainkan nangkring tepat di atas unit pompa yang deket sama CPU. Cara pasangnya itu gampang banget, dan udah pakai sistem magnet. Tapi ingat, sebelum pasang, kalian wajib cabut dulu plat logo logam Noctua bawaan yang ada di atas pompa. Tinggal lepas, lalu tempel kipasnya, langsung klek terpasang kuat. Kabel bawaan kipas tambahan ini terhitung panjang, plus Noctua juga udah nyediain kabel cabang tambahan di dalam boxnya. Jadi jalur kabel kipas ini bisa kalian langsung split atau gabungin bareng kabel pompa lewat ke satu header di motherboard. Simple dan gak bikin berantakan. Nah, sebelum kita siksa di ruang pengujian, mari kita bedah dulu modal teknis yang dibawa sama I/O perdana Noctua ini. Bagian komponen dirancang bukan buat musiman, tapi buat investasi jangka panjang dengan jaminan garansi penuh nyampe 6 tahun. Nah, jantung pompanya itu flagship terbaru Asetek Gen 8 V2. Pompa ini bisa muter dari 750 rpm nyampe 3600 rpm lewat kabel PWM. Nah, buat kipas radiator 360, Noctua nyediain 3 unit kipas NFA 12x25 G2 PWM. Kipas ini punya rentang kecepatan dari 0 nyampe 1800 rpm. Dengan karakter tekanan statis tinggi, kipas ini emang didesain khusus buat nembus radiator yang padat. Uniknya, trio kipas ini pakai sistem konfigurasi speed offset. Jadi kecepatan kipas yang bersebelahan itu sengaja dibikin agak beda dikit. Tujuannya itu biar gak memicu suara dengung resonansi yang seragam. Makanya meskipun dipaksa kerja keras, tingkat kebisingannya itu diklaim tetap sunyi di bawah 22,5 desibel. Jadi kombinasi jeroan ini ngasih skor performa internal Noctua sebesar 248 poin. Modal yang kelihatannya itu meyakinkan banget di atas kertas. Soketnya juga udah siap buat AMD AM4 dan AM5. Serta lini Intel terbaru nyampe Intel LGA 1954. Nah, buat ngebuktiin modal teknis tadi, kita langsung siksa I/O ini pakai prosesor AMD Ryzen 9 7950X yang berjalan di profil TDP 170W ke atas. Skenarionya, Mang Udo pakai traveling test selama 10 menit nonstop di Cinebench R23. By the way, spek lengkap testbed buat ngetes I/O ini diantaranya. Nah, buat nguji gimana perbedaan performanya, Mang Udo pakai tombol mode kecepatan manual yang dibawa I/O ini. Ada quiet mode, balance mode, dan manual. Kita lihat seberapa efektif sih tiap mode ini bisa mendinginkan prosesor monster sekelas Ryzen 9 7950X. Oke, pertama di quiet mode, kipas muter santai dan sunyi banget. Suhu CPU ada di angka rata-rata 94,56 derajat Celcius. Itu makan daya rata-rata nyampe 212 watt. Tapi biarpun suhunya tinggi, prosesor masih bisa nahan clock speed rata-rata yang cukup tinggi di angka 5013 MHz. Skor Cinebench multicore-nya ada di angka 36.566 poin. Nah, pas tombolnya Mang Udo pindahin ke balance mode, kipas otomatis naik ke angka 2864 rpm. Tapi suhunya itu cuma turun tipis ke angka 93,29 derajat Celcius. Tapi karena suhunya agak adem, algoritma CPU malah makin serakah, itu narik daya nyampe 227 watt, demi ngajar stabilitas. Di mode ini, clock speed-nya naik ke angka 5082 MHz rata-rata, dan itu bisa dongkrak skor multicore naik ke angka 36.878 poin. Nah, ada anomali pas Mang Udo mentokin ke manual mode. Kipas diperas habis dengan rata-rata nyampe 3.399 rpm. Tapi bukannya makin dingin, suhunya malah naik sedikit ke angka 94,47 derajat Celcius. Itu hampir sama kayak quiet mode. Nah, efeknya pasokan daya ketahan di angka 215 watt. Clock speed-nya terkunci di angka 5049 MHz. Dan skor Cinebench-nya malah turun ke angka 36.835 poin. Nah, kenapa pas kipas full mode 3400 rpm malah makin panas? Alasan simpelnya ada dua kemungkinan. Pertama, karakter Ryzen 7000 series. Prosesor ini emang didesain bakal terus bakar daya selama suhunya belum nyentuh limit 95 derajat. Di manual mode, perubahan suhunya itu terlalu kaget, jadi bikin otak prosesor malah ragu-ragu buat ngeluarin daya penuh. Nah, kemungkinan kedua itu anginnya malah tabrakan.
Pas kipas muter sekencang itu, aliran udara di sela-sela radiator justru mengalami turbulensi atau berputar-putar nggak jelas. Karena terlalu cepat dan kacau, anginnya malah nggak sempat ngangkut panas keluar. Beda sama balance mode, yang tipuan anginnya itu searah, teratur, dan jauh lebih efektif buat buang panas. Tapi kalau dipikir-pikir, ini kan prosesor monster dengan 16 core. Bisa dipaksa kerja Rodi di Sunbench dengan clock speed rata-rata all-core masih konsisten di speed 5 GHz dan terbukti di semua mode. Itu sebenarnya udah gokil dan bisa ngebuktiin kalau kapasitas pendinginan Aion Noctua ini emang gak main-main. Nah, puncaknya pas di balance mode, Mang Udok pasang kipas tambahan NLAC F1 tepat di atas komponennya. Hasilnya langsung jadi jawara mutlak. Suhu CPU drop ke angka terendah di angka 91,69 derajat Celcius. Dayanya itu melesat paling tinggi ke angka rata-rata 228 watt dan skor Sunbench-nya itu melonjak tajam tembus ke angka 37.303 poin. Hebatnya lagi, kipas radiator nggak perlu kerja Rodi. Itu cukup muter santai di angka 2081 RPM aja. Nah, buat info tambahan, Mang Udok juga sempat iseng tes pakai Eco Mode TDP 105 watt. Hasilnya sangat positif. Daya yang kemakan itu rata-rata 143 watt. Dan suhu rata-rata maksimalnya cuma sekitar 68,14 derajat Celcius doang. Ini bisa jadi bukti otentik kalau Aion Noctua versi 360 ini sebetulnya punya kapasitas pendinginan yang sangat masif. Ryzen 9 7950X pada dasarnya emang prosesor monster yang didesain buat berjalan di limit di atas 95 derajat Celcius. Makanya cooler terbaik pun bakal dipaksa kerja Rodi. Tapi kalau versi 360 ini kalian pasang di prosesor dengan TDP yang lebih rendah, misal Ryzen 7 Core i7 atau prosesor apapun itu dengan TDP max 125 watt, Aion ini dipastiin bakal sangat overkill. Suhunya dijamin bakal adem di angka 60-70 derajat Celcius, pas full load. Tanpa perlu bikin kipas berisik, kalian tinggal duduk manis, nikmati identitas asli Noctua yang cakep ini. Nah intinya, Noctua NLLC 136 ini bisa jadi jawaban buat kalian, para antusias yang nyari performa pendinginan dengan kasta tertinggi, tanpa drama lampu RGB bling-bling. Kolaborasinya bareng Asetek terbukti cukup sukses jinagin prosesor monster sekelas Ryzen 9 7950X. Apalagi kalau ditambah kipas VRM kecil tadi yang jadi kombinasi paling mematikan. Dari sisi positifnya, boxnya itu mewah dan royal khas Noctua. Terus performa pendinginnya itu juga masif, adem banget buat harian. Kipasnya juga senyap dan dapat garansi panjang nyampe 6 tahun. Cuma ada minusnya. Pertama, kabel kipasnya itu kependekan. Bikin manajemen kabel agak tricky. Terus posisi kabel pompa agak ngalangin baut bracket. Dan saklar profilnya itu ada di dalam body. Ribet juga diakses kalau PC udah dirakit. Nah, dengan estimasi harga kisaran 4,4 nyampe 5 jutaan, all-in-one liquid cooler ini jelas bukan buat kaum mendang bening. Tapi buat loyalis Noctua yang nyari performa puncak dan durabilitas jangka panjang, ini bisa jadi investasi yang sepadan. Nah, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Itu dia ulasan singkatnya, gak semua diungkap tapi semoga bermanfaat.